Minasan, setelah Kim Yong Jun yang dirasuki oleh pedang Fang of Rakan membantai seluruh hunter tim penyerang yang berada di tempat itu, teriakan mereka pun sampai terdengar oleh beberapa penambang. Sementara itu, untuk mempermudah proses menambang, Suho mengeluarkan 3 Shadow Goblin untuk membantunya. Lim yang melihat itu merasa jika Suho bukanlah seorang summoner biasa, karena pada umumnya, summoner hanya bisa mengeluarkan 1 makhluk summon. Namun Suho mampu mengeluarkan 3 sekaligus. Tanpa diduga, 3 monster Lycan muncul dan menyerang para penambang. Suho pun segera menyelamatkan mereka dengan menggunakan skill Ruler's Authority. Suho lantas berhasil mengalahkan 3 monster Lycan dan menjadikan mereka sebagai prajurit bayangan. Namun, Lycan's Fang Possess kemudian datang untuk membunuh Suho sebagai keturunan dari Shadow Monarch yang merupakan musuh utama dari Monarch Rakan. Suho pun mulai kewalahan menghadapi serangan dari Lycan's Fang Possess. Tapi di saat-saat genting itu, Suho segera menggunakan skill Shadow Authority untuk mengubah Shadow Serigala menjadi Gauntlet, sekaligus mengaktifkan skill Ruler's Authority dan berhasil menebas lengan Lycan's Fang Possess. Apakah Suho benar-benar menang melawan monster itu, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Setelah menebas lengan Kim Yong Jun untuk menghilangkan pengaruh Lycan's Fang Possess, Suho awalnya sedikit khawatir karena musuhnya memiliki nama yang berwarna merah. Tapi dia bukanlah musuh yang tidak terkalahkan. Beru juga tidak pernah meragukan Suho yang akan terus menang. Tapi Suho pun menyuruh Beru untuk berhenti berbohong. Meskipun begitu, Suho sudah mempelajari cara baru untuk bertarung. Selain itu, ia juga mendapatkan reward dari hasil farmingnya. Suho pun segera memeriksa hadiahnya, yaitu sebuah runestone Storm Slash. Ia akhirnya berhasil mempelajari skill Storm Slash level 1 yang merupakan skill aktif dan memerlukan 50 mana. Skill itu memberikan kekuatan angin yang berputar-putar, kemudian dimasukkan ke dalam pedangnya, sehingga Suho bisa menyerang banyak musuh sekaligus. Rupanya, skill itu adalah hadiah yang paling Suho inginkan. Secara naluriah, ia langsung bisa menggunakan skill itu. Suho yang penasaran ingin segera mencoba skill tersebut. Ia lalu mengambil pedang Fang of Rakan. Pedang itu merasa sangat malu dan tidak percaya karena bisa dikalahkan oleh keturunan dari Shadow Monarch. Tapi itu belum berakhir, ketamakan manusia tidak ada batasnya. Sehingga saat Suho mengangkatnya, maka seluruh tubuhnya akan ia mangsa. Suho pun dengan santai mengambil pedang Fang of Rakan, tapi tiba-tiba aura pedang itu berubah warna menjadi biru tua. Pedang itu tampak heran karena Suho tidak terpengaruh oleh sihirnya. Suho tampak senang setelah mendapatkan item Fang of Rakan yang jelas lebih bagus daripada senjata Goblin. Pedang itu bingung karena telah mewarisi kekuatan Fang Monarch. Tapi ada manusia yang tidak bisa ia kendalikan. Rupanya itu karena efek dari skill Great Spellcaster Candiarus Blessing, di mana penyihir agung Candiaru telah memberkahi Suho yang akan memiliki tubuh yang kuat dan sehat karena berkah itu. Dan akan ada efek lanjutan dari longevity sehingga Suho akan kebal terhadap semua penyakit, racun, dan efek status, serta kemampuan penyembuhan akan lebih meningkat saat tertidur. Suho pun segera mencoba skill yang baru ia dapatkan dengan pedang Fang of Rakan. Sihir petir mulai mengaliri pedang itu dan hanya dengan sekali tebasan, skill Storm Slash menghancurkan dinding goa. Suho tampak puas dengan dampak kehancuran yang dihasilkan dari skillnya, namun itu agak sedikit menyusahkan karena mana skillnya langsung habis dalam sekali pakai. Beru pun tampak bingung melihat reaksi Suho yang sangat berbeda saat menyaksikan Shadow Extraction. Padahal Shadow Extraction masih 1000 kali lebih keren dari skill itu. Beberapa saat kemudian, Lim yang pingsan mulai tersadar. Ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Suho langsung menyembunyikan pedangnya dan mengatakan bahwa butuh waktu yang lama untuk menjelaskan semuanya. Ia akan menceritakan selagi mereka berjalan keluar, tetapi Lim tampak terkejut melihat Kim Yong Jun yang masih pingsan dengan tangan terpotong. Suho lalu membawa Lim keluar dungeon.
ia pun akan masuk untuk memeriksa apakah masih ada orang yang selamat di dalam dungeon. Lim pun tampak penasaran karena Suho seorang hunter rank E dan seorang awaken yang memiliki skill summoning. Tapi, bagaimana Suho bisa menjadi sekuat itu? Yah, hal itu sekarang tidak penting. Karena yang terpenting adalah Suho telah menyelamatkan semua orang yang ada di area tim penambang. Di dalam dungeon, Suho kembali bertarung melawan monster Steel Fang Lycan. Tetapi dengan senjata gauntletnya, Suho lebih mudah mengalahkan para monster Lycan sehingga levelnya pun terus naik. Beru menyebut jika semua monster itu adalah EXP, jadi mereka tidak bisa membiarkan kesempatan itu. Suho lalu menanyakan mengapa pedang Rakan of Fang tiba-tiba attack powernya menurun. Pedang itu menjawab bahwa ia tidak sudi bekerja sama dengan keturunan dari Shadow Monarch. Pedang Fang of Rakan saat ini memiliki rank yang tidak tersedia dan merupakan tipe sword dengan attack power sebesar 30. Pedang yang terbuat dari taring Raja Makhluk Buas Rakan. Arwah terpendam Rakan bersemayam dalam pedang itu. Saat orang lemah memiliki pedang itu, maka tubuh mereka akan diambil alih. Pedang itu memiliki efek berupa Contempt for the Weak, di mana seseorang bisa membuat target yang diinginkan berada dalam kondisi takut selama 1 menit, semua status minus 50%. Lalu, untuk efek yang kedua, Fatal Wound, yaitu seseorang memiliki kemungkinan sebesar 15% untuk memberikan damage critical 2 kali lipat. Beru lalu menyentil pedang itu sambil mengomel tentang kemampuan yang kuat saat seseorang berhadapan dengan musuh yang lebih lemah itu benar-benar skill yang kotor. Tetapi pedang itu protes, hunter macam apa di dunia ini yang mau memburu sesuatu yang lebih kuat dari diri mereka? Beru mengatakan, monark muda mampu mengalahkannya padahal pedang itu jauh lebih kuat dari Suho. Pedang itu pun terdiam tidak bisa untuk menyangkal perkataan dari Beru. Melihat perdebatan mereka, Suho tampak bingung karena awalnya cuma ada semut yang bisa berbicara dan sekarang ada lagi pedang yang bisa berbicara. Suho lalu membawa sebuah gerobak yang digunakan untuk mengangkut kristal ke ruangan altar yang di dalamnya banyak tergeletak mayat dari para hunter tim penyerang yang dibunuh oleh pedang itu. Suho pun tampak sedih melihatnya. Beru merasa jika para hunter sudah mati dan tidak ada yang selamat. Pedang Fang of Rakan lalu berkata jika ia hanya membunuh semua penyusup yang menginjakkan kaki di tempat itu. Lagi pula, ia bertugas untuk melindungi tempat perlindungan milik Fang Monarch. Suho yang kesal kemudian menancapkan pedang itu ke altar dan menyuruhnya untuk diam. Sebuah pesan muncul bahwa Shadow Extraction bisa dilakukan pada mayat hunter. Suho baru mengetahui jika ia bisa melakukan Shadow Extraction pada manusia. Beru menambahkan jika ia bisa mengubah apapun menjadi prajurit milik Suho selama mereka menjadi mayat. Suho pun mengangkat mayat hunter untuk dimasukkan ke dalam gerobak. Beru tampak heran karena Suho tidak melakukan Shadow Extraction. Suho menjelaskan jika mereka harus bertarung bahkan setelah mati, rasanya ia sama saja menghukum mereka. Beru dan pedang itu terdiam mendengar perkataan dari Suho. Suho lalu menanyakan apakah tempat ini merupakan perlindungan monark. Beru pun membenarkannya. Suho melanjutkan apakah tempat ini berkaitan dengan ayahnya yang membunuh monark itu dan juga berkaitan dengan Itarim. Beru menjelaskan jika Itarim adalah musuh yang dihadapi oleh Shadow Monarch saat ini. Suho bisa menganggap para monark adalah musuh yang dulu sudah dihadapi. Keseluruhannya ada 9 monark termasuk rajanya yaitu Sung Jinwoo yang agung, tidak lain adalah ayah dari Suho, seorang Shadow Monarch, Raja Kematian. Sedangkan monark yang lain adalah Raja para makhluk buas, Fang Monarch, kemudian Ratu para serangga, Pledge Monarch, Raja dari manusia monster, Iron Body Monarch, Raja para iblis, White Flame Monarch, Raja para raksasa, Primordial Monarch, Raja dari penduduk salju, Frost Monarch, Raja para momok iblis, Transfiguration Monarch, dan yang terakhir, Raja para naga, Destruction Monarch. Kesembilan monark itu memiliki kekuatan luar biasa yang sama sekali tidak bisa dipahami. Namun saat 8 monark menyerang bumi, mereka semua mati di tangan ayah Suho.
Mendengar itu, Suho tampak terkejut mengetahui ayahnya telah berhasil membunuh 8 monark. Pedang Fang of Rakan menambahkan, jika itu benar Shadow Monarch adalah musuh besarnya yang sudah membunuh tuannya, Fang Monarch, seandainya saja kekuatannya masih utuh, ia bisa mengalahkan Suho seorang keturunan Shadow Monarch, menghancurkannya sampai berkeping-keping dan menjadikannya sebagai makanan untuk para serigala. Suho pun akhirnya paham bahwa ayahnya bertarung melawan monark untuk melindungi bumi dan pedang itu hanya mencoba untuk melindungi tempatnya. Sederhananya, ayahnya dan pedang itu membuat pilihan rasional untuk melindungi hal yang berharga bagi mereka. Namun, kalaupun ada perbedaannya, terletak pada pedang itu yang menganggap dia harus bertarung dengan Suho karena ia adalah keturunan dari Shadow Monarch. Apabila tugas pedang itu untuk melindungi tempat ini, bukannya bermusuhan dengan ayahnya, orang yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Fang Monarch adalah hal yang bodoh. Pedang itu pun bingung mendengar ucapan Suho. Namun rupanya, Suho ingin bertemu dengan orang tuanya yang tidak bisa ia temui karena ulah penyerang yang berasal dari semesta lain. Dan demi bisa bertemu dengan mereka, maka Suho akan meminjam kekuatan dari siapapun. Kalau Itarim menyerang, maka tempat ini juga akan terkena dampaknya. Sehingga jika pedang itu mau membantunya, maka Suho akan membantunya untuk melindungi tempat itu. Pedang itu pun mengerti bahwa keturunan Shadow Monarch ingin mengajaknya untuk bekerja sama. Suho lalu menarik pedang itu dan menawarkan jika Shadow dan Fangs bekerja sama untuk satu tujuan. Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa di dungeon, kita pun diperlihatkan sebuah kafe di mana Lim Do-gyu sedang bersama dengan 2 orang wartawan. Wartawan itu menanyakan tentang musnahnya kelompok penyerang yang terjadi di dungeon rank D kemarin, di mana Lim Do-gyu merupakan orang yang selamat dari kejadian itu. Sambil tersenyum, Lim pun menceritakan semuanya kepada wartawan. Lim sebagai rank E merasa cara mereka memperlakukan Suho akan menjadi lebih baik asalkan dia mendapat pengakuan. Dan ini akan menjadi kesempatan emas untuk membalas kebaikan Suho. Malamnya, sebuah artikel beredar di internet. Artikel yang membicarakan tentang kejadian seorang hunter rank E yang menyelamatkan hunter lain di dalam dungeon seorang diri. Artikel itu juga memasukkan wawancara dari saksi mata yang menyaksikan kepahlawanan hunter rank E yang menyerang semua monster demi menyelamatkan orang-orang. Kemudian, Lee Yong-gu dari Guild Black Tortoise Team 2 berencana untuk mencari porter. Stafnya menyebut jika tim pick up sudah dipersiapkan untuk mendapatkan beberapa peralatan. Mereka harus merekrut beberapa hunter rank E. Lee Yong-gu lalu mengirim beberapa kandidat sambil menanyakan pendapat mereka tentang hal itu. Staf itu kemudian melihat kandidat seorang hunter rank E yang mengevakuasi tim penggali di sebuah dungeon rank D sambil bertarung dengan Magic Beast dan membawa semua Hunter Strike Squad yang terluka. Staf itu terkejut karena seorang Hunter rank E telah melakukan hal itu. Jika guild besar seperti mereka mengambil orang itu, maka itu akan menjadi judul yang gila, di mana seorang pahlawan yang naik dari rank E. Mereka pun mencoba untuk secepatnya memanggilnya. Lee Yong-gu lalu bertanya, apakah Hunter Sung Suho sudah membalasnya karena dia diundang ke Guild Black Tortoise sebagai Hunter rank E. Suho pasti menyukainya. Staf itu berkata bahwa soal itu Suho menolaknya. Lee Yong-gu tampak terkejut mengetahui jika Suho menolak Guild Black Tortoise. Hunter rank E yang menolak tawaran sebuah guild besar seperti mereka sungguh tidak masuk akal. Staf itu menyebut jika Suho menjelaskan bahwa ia tidak berencana bergabung dengan guild manapun. Lee Yong-gu yang kesal menyebut Suho sebagai hunter tanpa guild. Apa Suho berpikir jika ia adalah hunter rank S? Staf itu menjawab bahwa Suho mungkin akan menghubungi mereka cepat atau lambat. Dia akan segera sadar bahwa tidak ada alasan untuk tidak bergabung dengan guild. Sementara itu, Suho memperhatikan ponselnya yang dipenuhi oleh pesan yang menawarkan ajakan untuk bergabung ke guild setelah ia kembali dari dungeon. Beru mengatakan ada banyak orang yang menginginkan bakat dari monark muda. Suho memperjelas bahwa mereka semua hanya mencoba merekrutnya sebagai penambang atau pengangkut barang. Suho merasa heran karena banyak sekali yang menghubunginya. Lagi pula, jika ia bergabung dengan guild,
itu hanya akan menghalangi perkembangannya dengan sistem leveling. Sehingga Suho memutuskan untuk tidak perlu bergabung dengan guild. Suho lalu bertanya, apakah Rakan of Feng akan melanjutkan percakapan mereka? Pada saat itu, pedang Rakan of Feng heran dengan sikap bocah Suho yang dengan mudahnya mengatakan hal sekonyol itu untuk mengajaknya bekerja sama. Tapi jika Shadow menjadi rekan dan bukan menjadi musuh, ia setuju dengan satu syarat, yaitu membawanya ke Sanctuary yang berbeda dari Monarch of Feng. Suho lalu menanyakan, apakah pedang itu mengetahui cara pergi menuju Sanctuary? Pedang itu menjelaskan, itu adalah Sanctuary Monarch of Feng, di mana pedang itu dengan mudah bisa menemukan lokasinya, mau sejauh apapun itu. Pedang itu bisa merasakan bahwa gate yang mengarahkan pada Sanctuary sudah muncul. Mungkin para manusia sering menyebutnya sebagai Dungeon Brick. Suho mulai paham jika Sanctuary itu pasti sudah berubah menjadi dungeon tipe field yang merujuk pada tempat yang telah menjadi kosong akibat Dungeon Brick yang terjadi pada gate terbengkalai di mana monster tinggal. Suho kemudian mengirim pesan kepada pamannya bahwa ia akan keluar dan meminta pamannya tidak perlu khawatir soal dirinya. Untuk sementara, ia tidak akan bisa menghubunginya. Setelah itu, Suho pun bersiap-siap pergi bersama dengan Beru dan pedang Fang of Rakan ke tempat Sanctuary berada. Di sebuah gunung yang dikelilingi oleh pagar pengaman, Suho tampak terkejut karena dari semua tempat, wilayah itu merupakan milik dari Guild Hunter, sehingga ilegal untuk menyelinap ke properti pribadi. Dan yang Suho tahu, itu adalah wilayah Guild Hyena yang dibuat oleh gangster. Jadi sepertinya ada banyak bajingan yang berada di tempat itu. Pedang itu mengatakan, daripada mendengarkan makhluk kecil itu, sebaiknya Suho segera pergi untuk menaikkan level dan kekuatannya. Dengan penuh semangat, Suho menyebut agar mereka bersiap-siap untuk masuk. Suho lalu menggunakan skill authority untuk mengendalikan CCTV karena selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah apapun. Suho pun menghancurkan CCTV itu. Dengan begitu, maka tidak akan ada bukti melihat mereka masuk ke dalam. Beru berkomentar, cara Suho melakukannya tanpa ragu sangat mirip dengan Shadow Monarch. Suho pun melompat dan masuk ke dalam hutan. Ia lalu menanyakan, apakah dungeon tipe field biasanya banyak berkabut seperti itu? Beru menjelaskan bahwa kabut itu merupakan sihir dari ruang angkasa yang memecah pelindung dimensional dan menciptakan celah pada dunia. Karena kabut itu Sanctuary tempatnya berada melalui celah dan berakhir terkoneksi dengan bumi. Makhluk dari ruang angkasa itu menggali lubang besar di dimensi mereka untuk mengirimkan pasukan mereka ke dunia ini. Hal itu karena semakin banyak kekuatan sihir yang mereka miliki, semakin terpengaruh pula oleh pergerakan dimensional seperti Beru. Suho pun mulai mengerti akan perlu waktu yang lama ketika makhluk kuat sampai ke tempat itu. Sehingga Suho memutuskan agar ia hanya perlu naik level. Para monster buas pun berdatangan, mulai dari Razor Cloud Brigade dan Black Shadow Razan. Pedang Fang of Rakan mengatakan saat ini adalah waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Namun Suho berniat untuk tidak menggunakannya sebagai senjata karena ia sudah memikirkan cara bertarung dengan para monster, yaitu cara dasar yang familiar dari tutorial. Suho lalu menerjang para monster dengan menggunakan tangan kosong. Dilanjutkan dengan menggunakan skill Ruler's Authority untuk dukungan jarak menengah hingga panjang, lalu menggunakan kombinasi dengan senjata untuk mengacaukan para monster. Ketika skill Storm Slash diaktifkan, para monster pun tewas terkena tebasan petir. Suho kemudian mendapatkan sebuah senjata gauntlet melalui Shadow Extraction, sehingga itu akan menjadi gaya bertarungnya yang baru. Beru tampak kagum melihat perkembangan dari Monarch muda. Pedang Fang of Rakan juga mengakui kekuatan dari seseorang yang memiliki garis keturunan dari Shadow Monarch. Dengan semakin banyaknya musuh dan semakin lama pertarungannya, maka Suho akan menjadi lebih kuat dengan menggunakan mayat yang ada. Sehingga tidak heran para Monarch kalah dalam perang. Akhirnya, Suho berhasil mengalahkan para monster. Saat ini, ia hanya bisa mengendalikan 5 Shadow Soldier karena status intelligence sudah naik. Beru pun meledek dengan berkata bahwa itu menyedihkan apabila dibandingkan dengan jutaan pasukan yang dimiliki oleh sang Shadow Monarch. Mendengar itu,
Suho menjadi jengkel dan menyuruh Beru untuk diam. Pedang Fang of Rakan lalu menunjukkan lokasi gerbang menuju Sanctuary berada. Suho tidak menduga jika masih ada hunter yang berjaga di jam segini. Apakah mereka sedang bekerja keras? Atau ada alasan lain kenapa mereka berada di tempat itu semalaman? Padahal lebih baik mereka berburu Magic Beast di siang hari. Tiba-tiba sebuah truk datang ke markas mereka. Suho pun terkejut melihat para manusia yang sedang diikat turun dari truk itu. Suho lalu menanyakan apakah mereka sedang melihat aksi perdagangan manusia. Beru mengiyakannya, namun ia memperingatkan monark muda bahwa mereka sedang menyusup. Jadi sebaiknya jangan gegabah, karena jika mereka ketahuan menyelinap ke tempat itu, maka para hunter akan... Tiba-tiba, Suho sudah menghilang minasan. Tentu saja Suho dengan cepat pergi untuk menyelamatkan para tawanan. Tidak heran karena ayahnya seorang detektif kejahatan dan kakeknya seorang pemadam kebakaran legendaris. Dan saat ini Sung Suho yang berusia 21 tahun tumbuh dengan melihat mereka. Suho akhirnya datang menyerang para penjahat dari arah belakang. Sebagai keturunan monark, Suho memiliki kebiasaan bertindak lebih dahulu saat melihat ketidakadilan. Nah, minasan, apakah Suho berhasil mengalahkan para penjahat dan menyelamatkan para sandera perdagangan manusia? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.